Generasi emas tahun 2045, tujuan atau hanyalah mimpi belaka. Di tahun 2045, Indonesia mulai memasuki umur 100 tahun dan juga memasuki generasi emas yang membutuhkan high quality of human resources. Namun, setiap tahunnya, angka kriminalitas dan juga pemerosotan moral kepada para generasi muda Indonesia terus meningkat. Apakah hal ini terjadi bukan tanpa alasan? Dan apakah para orang tua di luar sana sudah mencontohkan hal apa yang mereka larang dan juga mereka ajarkan kepada anak mereka tentang moral? Mulai dari geng motor, penyalahgunaan narkoba, tindak asusila, hingga berbagai tindak pidana lainnya seperti pencurian, pembunuhan, pemerasan, perjudian, dan juga berbagai hal lainnya yang hingga saat ini tidak bisa kita pungkiri masih berada di tengah-tengah kita di Indonesia. Menurut data yang diberikan oleh suatu badan anak internasional di bawah naungan PBB yaitu UNICEF, pada tahun 2016, tingkat kenakalan remaja di Indonesia mencapai angka 50%, di mana pada saat itu jumlah populasi remaja di Indonesia sejumlah 22 juta jiwa. Apakah mereka lah generasi yang kelak akan menjadi generasi emas Indonesia di masa yang akan datang? Hey, kita adalah generasi-generasi emas itu. Kita adalah generasi yang tidak ingin gagal. Generasi emas itu bukanlah generasi yang tercipta dengan berdiam saja. Generasi emas itu bukanlah generasi yang tercipta dengan hanya berpangku tangan. Generasi emas itu tidak hanyalah sebagai generasi yang menonton saja, tetapi generasi emas itu ialah generasi yang terus mengembangkan dan juga meningkatkan potensi yang berada di diri dia untuk kelak memantaskan dirinya menjadi di tingkat yang paling atas. Maka dari itu, jika saya menjadi anggota DPR RI, saya akan memastikan agar terjadi hukum yang berkeadilan, yang dimana semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam pencaharian jati diri yang adil dan juga terarah. Selain itu, saya akan melakukan fungsi saya sebagai anggota DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan, yang akan dimulai dengan pembuktian pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka dari itu, peningkatan efektivitas dalam implementasi suatu undang-undang anak perlu untuk dilakukan. Dan juga pengoptimalan APBN dalam kegiatan yang bertujuan untuk tumbuh kembang anak pendidikan di Indonesia dapat menjadi wadah yang strategis dalam pemodelan kegiatan. Terakhir, perlu diadakannya pengawasan secara intensif kepada pelaksanaan perundang-undangan. Dan saya, Gemilang Rafael Ahmad dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung, selaku calon legislatif Parlemen Remaja tahun 2023, Dapil Lampung 1, siap untuk berkolaborasi demi Indonesia menuju zaman keemasan. Terima kasih.